Ya, kemudian ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi melanjutkan yang tadi ya, ada beberapa hal yang tadi belum saya sampaikan mengenai efek samping dari obat TB, yaitu kaitannya dengan interaksi dengan penyakit ya. Jadi bagaimana kalau orang TB itu menderita diabetes? Jadi ini kan tadi sudah kita ketahui bahwa TB itu kan pengobatan jangka panjang ya. Bagaimana kalau dia berobat selama berbulan-bulan itu, pasiennya itu juga menderita diabetes ya kan? Obat TB apa yang harus dihindari ya kalau orang itu menderita diabetes ya? Yang harus dihindari adalah penggunaan rifampicin ya. Jadi rifampicin ini bukan harus dihindari, tapi rifampicin ini menyebabkan efek obat diabetes itu berkurang ya. Misalnya begini, misalnya ada orang minum rifampicin ya bareng-bareng dengan glimepirid ya, atau glibenclamid. Jadi golongan sulfonylurea ini ya, glimepirid atau glibenclamid ini kan obat diabetes golongan sulfonylurea ya. Ini kalau diminum bersama rifampicin, efeknya berkurang ya. Jadi cara yang atasi gimana ya? Tetap rifampicinnya tetap diminum ya, tapi dosisnya ditingkatkan ya. Jadi dosisnya glimepiridnya itu ditingkatkan, dosisnya glibenclamidnya itu ditingkatkan. Sehingga rifampicin sendiri itu pengaruhnya bisa diminimalisir atau dikurangi ya. Dan yang kedua yang perlu diperhatikan adalah bagaimana kalau orang itu minum ethambutol ya. Ethambutol kan tadi menimbulkan gangguan pada mata ya. Nah, sementara orang diabetes sendiri itu kan pada tahap tertentu mengalami gejala yang namanya itu retinopati. Gitu. Retinopati itu pandang matanya kabur. Nah, ini juga harus diperhatikan ya, karena ethambutol sendiri tadi menimbulkan gangguan pada mata ya, yaitu menimbulkan sensitivitas pada warna hijau dan merah itu jadi berkurang. Itu perlu diperhatikan. Kemudian penderita gangguan ginjal, ya, penderita gangguan ginjal. Jadi bagaimana kalau orang TBC itu juga menderita gangguan ginjal? Ini yang harus diperhatikan adalah streptomisinnya, ya, streptomisin dan ethambutol. Jadi streptomisin dan ethambutol ini sebaiknya dihindari ya dalam pengobatan TB ya, kecuali dapat dilakukan pengawasan fungsi ginjal. Jadi streptomisin ini golongan aminoglikosid tadi ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan streptomisin ini menyebabkan gangguan vestibular, gangguan penglihatan dan gangguan pendengaran atau mempunyai sifat toksis ya, autotoksis ya streptomisin ini. Dan ini berinteraksi dengan ginjal ya. Kemudian yang ketiga, penderita TBC yang menderita gangguan fungsi hepar. Ya. Gangguan fungsi hepar yang ditandai dengan kenaikan SGPT dan SGOT. Jadi orang itu kalau fungsi heparnya terganggu, ya, itu SGPT dan SGOT itu naik. Ya. Jadi normalnya kan sekitar 30 ya. Jadi kalau SGPT, SGOT-nya itu sampai 100, berarti dia mengalami gangguan fungsi hepar, gangguan fungsi liver. Ini harus diwaspadai ya. Jadi orang ini sebenarnya nggak boleh minum pirazinamid ya. Jadi menghindari minum pirazinamid terutama ya. Harus menghindari minum pirazinamid sehingga obatnya ini ya, obat paketnya ini ya. Ini R ya, rifampicin boleh ya, isoniazid boleh ya, ethambutol boleh, streptomycin boleh. Jadi ini untuk penderita gangguan fungsi hati. Tapi kalau gangguan fungsi hatinya itu parah ya, di sini ya disebut di sini lebih dari 3 kali, maka obat TB-nya harus di stop ya sampai kondisi heparnya normal ya atau berkurang ya, tidak sampai 3 kalinya, baru boleh diberikan obat antituberkulosis. Tadi ya, ini membahas ulang tadi mengenai obat TB ya, kaitannya dengan penyakit-penyakit kronis ya. Kemudian saya lanjutkan tadi ya yang belum ya, yaitu mengenai asma ya. Jadi asma ini cukup banyak disinggung ya dalam dalam soal-soal seperti UKI ya. Ya. Obat asma ya, kita masuk dulu. Obat asma itu pada prinsipnya itu tadi sudah saya singgung di akhir pertemuan, yaitu ada 2, yaitu
bronkodilator. Ya. Bronkodilator itu adalah obat yang melebarkan bronkus, ya, bronkodilator. Kemudian yang kedua golongan anti-inflamasi atau anti radang. Dua golongan besar ya. Untuk bronkodilator ini ada dua golongan lagi ya, yaitu beta 2 agonis ya, dan golongan metilxantin. Kemudian golongan antiinflamasi ini yang paling banyak kita dipakai adalah kortikosteroid ini. Yang paling banyak dipakai ya. Kortikosteroid ini ada dua, yaitu yang diminum ya atau oral dan yang dihirup atau inhalasi ya. Di sini disingkat ICS ya. Inhaled corticosteroid atau ICS. Ini yang masuk ke hidung ya, inhalasi ya. Dipakai secara inhalasi. Nah, yang golongan bronkodilator tadi kan ada golongan beta 2 agonis itu ada dua ya. Beta 2 agonis itu ada dua, yaitu short acting ya. Short acting itu kerja pendek, contohnya salbutamol dan terbutalin. Ya, ini contohnya salbutamol dan terbutalin, short acting. Ya. Yang kedua golongan long acting atau kerja panjang, ya, misalnya formoterol, salmeterol dan formoterol. Ini SABA ya, short acting beta agonis ya ini. LABA itu long acting beta agonis. Kemudian golongan metilxantin, ya, golongan metilxantin itu ada dua ya, aminopilin dan teopilin. Ya, aminopilin dan teopilin. Kalau kortikosteroid itu banyak ya, misalnya yang kortikosteroid yang oral ya, misalnya dexamethasone ya, metilprednisolon ya, prednisolon, triamcinolon. Tuh, ini kalau dirinci seperti ini ya, kalau dirinci lagi ya, ini seperti ini. Tadi ya, jadi short acting ya, short acting dan long acting ya, ini. Kemudian bagaimana cara, ini contohnya short acting, beta agonis atau SABA, contohnya salbutamol dan terbutalin. Ya. Kemudian golongan yang kedua adalah tadi ya, golongan long acting, ya ini long acting, beta 2 agonis atau LABA, ya, salmeterol dan formoterol. Ya, ini termasuk bronkodilator ya, jadi bronkodilator ada SABA, ya, ada SABA, short acting, ya, ini yang short acting, ini SABA. Kemudian yang kedua yang long acting atau LABA, ya, long acting atau LABA ini. Salmeterol dan formoterol. Nah. Kemudian tadi juga sudah saya singgung ya, golongan kortikosteroid ya, tadi ya. Golongan kortikosteroid itu ada yang diminum ya, ada yang dihirup ya. Oke, kemudian biar lebih gampang dipahami, kita langsung aja ke terapi ya, ke terapinya. Jadi asma itu ada dua ya, ada serangan akut ya, ada serangan akut. Serangan akut ini biasanya parah ya, serangan akut itu biasanya parah. Nah, untuk serangan akut itu ada terapinya ya, khusus ya, yaitu jadi kalau ada orang terkena serangan akut asma itu pertama kali harus kita obati dengan SABA. Jadi obat itu yang pertama adalah SABA, short acting beta 2 agonis. Tapi yang dipakai adalah SABA yang lewat hidung ya, SABA yang lewat hidung. Contohnya adalah Ventolin atau salbutamol ya, atau Ventolin ini ya. Salbutamol atau Ventolin. Yang paling sering adalah salbutamol ya, yang masuk ke hidung atau inhalasi. Ini obat utama ini ya, obat utama ini. Nah, kita lihat ya di sini ya, kita lihat ya untuk terapi serangan akut itu begini ya. Jadi ini tata laksana atau terapi pada serangan akut asma. Ya. Jadi kalau ada orang itu asmanya kumat, ya, serangan akut, ya, misalnya gejalanya itu sesek, ya, batuk, mengi, ya, nafasnya berbunyi, ya, itu pertama kali obat yang diberikan adalah SABA, ya, short acting beta agonis, ya, hidung, ya, inhalasi. Ya.
Contohnya tadi ya Ventolin. Ventolin atau salbutamol inhaler contohnya. Short acting beta agonis. Yang dipakai itu ya. Kemudian ini apa namanya itu, kalau sudah diberikan obat ini kita lihat ya responnya ya. Kita lihat responnya. Kalau responnya baik, ya di sini dilihat kalau responnya baik, gejalanya berkurang ya, obatnya diteruskan. Obatnya diteruskan. Kemudian tetap menghubungi rumah sakit ya, menghubungi dokter. Kemudian kalau responnya itu tidak sempurna ya, berkurang tapi tidak sempurna, maka diberikan obat-obat kortikosteroid oral ya, misalnya diberikan dexamethasone ya. Dan obatnya yang SABA tadi tetap diberikan. Jadi diberikan kortikosteroid. Kemudian tetap hubungi rumah sakit atau dokter. Ya. Kemudian bagaimana kalau responnya jelek? Ya, responnya jelek itu sama ya. Responnya jelek itu sama, tetap ditambah kortikosteroid oral. Jadi prinsipnya ya, kalau ada orang terkena serangan akut, ya obatnya dua ya. Yang obat utamanya itu SABA ya, short acting beta agonis ya, salbutamol short acting. Kemudian kalau dia itu tidak memuaskan, ditambahi dengan kortikosteroid oral ya. Namanya diberikan metilprednisolon ya. Atau diberikan dexamethasone atau diberikan prednison. Jadi itu adalah kortikosteroid oral. Nah, kalau itu sudah dilakukan, baru pasiennya dibawa ke rumah sakit ya. Jadi tetap ya, serangan asma itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Ya, tapi yang kita perhatikan yang penting adalah penanganannya dulu, penanganan pertamanya, yaitu diberikan SABA ya, short acting beta agonis ya. Jadi ini ya, jadi masuk ini ya tadi ya, serangan akut. Serangan akut itu menggunakan SABA ya, dan menggunakan kortikosteroid. Nah, serangan akut itu yang di rumah ya. Nah, sekarang bagaimana kalau serangan akutnya itu di rumah sakit ya? Jadi masuk UGD maksudnya. Jadi ada pasien masuk UGD ya. Bawa ke UGD ya posisinya itu ya. Nanti di UGD itu akan dilakukan beberapa tindakan terapi ya. Di sini yang penting adalah diberikan oksigen dulu ya, diberikan saturasi atau diberikan oksigen. Nah, di rumah sakit atau di UGD itu tetap sama ya, diberikan SABA ya, short acting beta agonis ya. Inhalasi ya, tetap sama ya. Ini ya, tetap. Kemudian juga sama dengan tadi ya, tetap diberikan kortikosteroid ya. Jadi kalau responnya nggak bagus diberikan kortikosteroid, sama dengan yang tadi ya, diberikan obat-obat kortikosteroid yang diminum atau oral ya. Atau di sini ya, di sini juga bisa juga ya diberikan antikolinergik. Jadi antikolinergik itu ipratropium bromida ya ini ya. Jadi serangan akut di rumah sakit itu selain diberikan short acting ya, di sini juga bisa diberikan antikolinergik, misalnya ipratropium bromida ini ya. Antikolinergik. Jadi obat utamanya tetap ya. Jadi kalau disimpulan obat utamanya tetap ini SABA ya. Jadi nanti kalau nggak ngerespon dikasih kortikosteroid ya oral atau dikasih antikolinergik. Ini kalau di rumah sakit ya. Kalau di rumah sakit seperti itu. Ini kemudian di sini juga bisa kita lihat ya, di sini kalau serangan itu sedang ya, di sini ya. Di sini ada serangan sedang. Ini serangan berat ya, ini serangan berat. Ini serangan berat. Bagaimana kita melihat ini serangan berat atau serangan sedang? Ini dilihat dari PEF-nya ya. PEF itu peak ya. Puncak dari apa namanya itu? Puncak dari kemampuan paru-paru ya. Kalau kurang dari 50% berarti serangan berat ya. Kalau serangan sedang itu antara 50 sampai 80%. Ya. Jadi kalau serangan ini berat ya. Kalau berat itu diberi SABA tadi ya. Kalau yang sedang diberikan, kalau yang sedang ya diberikan beta agonis juga. Ya.
Cuman kalau serangan sedang ini ya diberikan plus kortikosteroid injeksi ya. Plus kortikosteroid injeksi. Nah, di sini bedanya kalau yang sedang ini nggak diberikan oksigen ya, di sini ya nggak diberikan oksigen. Obatnya juga hampir sama ya, kalau di sini kortikosteroidnya itu disuntikkan ya, kalau di sini kortikosteroidnya itu oral ya, diberikan kortikosteroid oral. Bedanya itu ya intinya sama ya, pemberian SABA dan kortikosteroid. Nah ini juga kalau serangan berat juga di sini juga kita lihat ya, tetap diberikan SABA ya, tapi diberikan obatnya double 3 ya. Di sini ya, di sini antikolinergik ya, ipraproteon bromida dan kortikosteroid yang disuntikkan dan oksigen ya ini. Jadi kalau kita simpulkan ya untuk serangan akut ya, obatnya ada 3. Obat utamanya adalah ini ya, short acting beta agonis ya, salbutamol ya terutama ya, Ventolin ya. Kemudian dikombinasi dengan kortikosteroid ya, oral ya, atau injeksi ya, tergantung dari kondisinya berat atau ringan. Kemudian kalau berat bisa juga 3 ya, obatnya 3 itu diberikan antikolinergik. Antikolinergik ini inhalasi bentuknya ya, bentuknya inhalasi. Jadi ini bentuknya inhalasi. Ya, ini bentuknya inhalasi juga ya. Ini inhalasi. Ini oral dan bisa juga suntikan. Itu adalah terapi pada apa namanya itu? Asma gitu ya. Jadi nah itu serangan akut ya, namanya serangan akut. Ya, serangan akut itu penanganannya seperti itu. Nah, kalau kondisi akutnya sudah terlampaui ya, itu nanti akan ada namanya pengobatan jangka panjang ya, atau terapi pemeliharaan. Apa saja yang dipakai ya terapi pemeliharaan itu? Ya, ini kalau terapi pemeliharaan untuk jangka panjang itu obatnya beda ya, beda dengan serangan akut ya. Jadi kita bisa melihat ya obat-obatnya mungkin ada beberapa yang belum kita kenal ya, tapi yang sudah kita kenal contohnya adalah diberikan kortikosteroid. Cuman kalau kortikosteroid dipakai untuk pengobatan jangka panjang itu kortikosteroid yang inhalasi lewat hidung ya. Kalau yang untuk serangan akut itu yang injeksi atau lewat oral ya. Kemudian di sini juga memakai laba ya, kalau jangka kalau untuk serangan, kalau untuk pemeliharaan itu memakai long acting beta 2 agonis ya. Kalau tadi short acting ya, kali ini long acting ya. Long acting itu efeknya lama ya. Contohnya salmeterol dan formoterol. Contohnya ini ya. Kalau yang short acting kan tadi salbutamol ya, salbutamol. Kalau yang long acting itu salmeterol atau formoterol. Kemudian golongan metilsantin, ya, golongan metilsantin itu termasuk obat diabetes golongan bronkodilator ya. Ini termasuk bronkodilator. Misalnya aminopilin atau tiapilin. Ya, ini yang terkenal ya, yang terkenal itu ada kortikosteroid ya. Kemudian LABA ya, long acting beta 2 agonis dan SABA dan dan metilsantin. Dan yang lain adalah obat-obat yang cenderung harganya mahal ya, dan udah ada sih tapi harganya cenderung mahal ya, ini obat menengah ke atas ya, misalnya leukotriene modifiers ya, ini ya, montelukast dan zolpidem ya. Dan imunomodulator ini yang paling mahal ya, ini imunomodulator itu adalah anti